panjang umur dan sehat selalu, sehingga untuk ke depan Bapak bisa selalu hadir dalam HUT GAILWES ke depan. Kemudian terkait dengan Pak Mendeski tadi, memang luar biasa pengorbanan beliau, ya, karena memutuskan GAILWES menjadi pemekaran. Tadi sama-sama sudah kita dengarkan, itu memang di masa beliau menjabat sebagai Bupati Aceh Tenggara. Kemudian beliau juga memang sangat peduli dengan GAILWES, ya. Semenjak beliau juga menjabat Bupati, beliau sering berkunjung ke GAILWES. Kemudian pada saat pemekaran, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat wilayah pada Aceh Tenggara pada saat itu, ya, itu mungkin 60% ya Pak Alvin, itu diserahkan ke Kabupaten GAILWES. Ini saya pikir pengorbanan yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dan bijaksana. Pak Armin dapat jodoh juga dari Pining, Pak, dari GAILWES. Tepuk tangan untuk Pak Armin. Kebetulan kami satu pengambilan. Tadi Pak Armin bilang ternyata luar biasa segrup ini Bapak itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kami hormati para kepala asisten, staf ahli beserta Ibu, para kepala SKPK beserta Ibu yang berhadir dalam kesempatan ini. Sebenarnya saya tidak banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi saya pikir pidato Pak Ketua DPRK tadi sudah cukup mewakili apa yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Tetapi walaupun demikian, kami tetap membacakan karena pidato ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua DPRK, seluruh anggota dan seluruh hadirin berbahagia, 24 tahun silam merupakan waktu yang panjang, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama tumbuh dari semangat juang yang tadi video sama-sama sudah kita lihat bersama bagaimana gigihnya. Tapi saya protes sedikit Pak Karim. Mana Pak Karim Ramadana? Saya sebenarnya kalau dicari foto atau video saya, mungkin saya ada di situ tuh Pak Karim. Karena waktu itu saya masih kuliah di Bogor Pak. Jadi tahun 2001, 2002, 2003 itu saya ada di Bogor. Jadi setiap ada pertemuan kita di Kementerian Sosial Pak Karim, waktu bersama almarhum, kemudian pertemuan di Hotel Cikini bersama Pak almarhum Pak Amin, itu saya ada. Bukan saya, maksud saya harus tampil di sini. Tetapi paling kurang itulah memang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu barangkali cukup adil gitu. Mungkin ya barangkali ke depan juga nanti siapa-siapa yang terlibat di dalam pemekaran ini bisa juga nanti mencalonkan dari menjadi bupati dan wakil bupati ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang penuh hikmat ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, mengenang dan mendoakan para tokoh pendiri Kabupaten GAILWES. Mohon maaf, tadi lupa kami sampaikan penghormatan kami, ya, khusus kepada almarhum dan almarhumah para pendiri Kabupaten GAILWES. Hari ini keluarga besar sudah hadir bersama kita semua. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi kita ini tidak mungkin duduk hari ini di sini, ya, harus kita akui itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita hari ini ada di gedung yang terhormat ini tanpa perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang telah memperjuangkan Kabupaten GAILWES menjadi kabupaten. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu sekalian. Karena apa kata Soekarno, ya, kadang-kadang mengisi kemerdekaan itu lebih berat daripada memperjuangkan kemerdekaan. Hari ini kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita semua, tetapi tugas yang berat kita adalah bagaimana kita mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan GAILWES ini. Kemudian para pendiri, saudara-saudara kita itu adalah cahaya yang menerangi jalan panjang yang kita tempuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala jasa mereka dengan pahala yang berlipat ganda, mengampuni segala khilafnya dan menempatkan mereka di tempat yang paling mulia. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari jadi tahun ini kita jalani dalam suasana yang tidak biasa. Alam telah menguji kita melalui bencana hidrometeorologi yang meninggalkan jejak duka
yang menguji ketahanan dan mengingatkan kita akan rapuhnya kehidupan jika tidak disertai dengan kesiapsiagaan dan kebersamaan. Namun dari setiap luka selalu tersimpan kekuatan untuk bangkit dari setiap ujian. Selalu untuk menjadi lebih tangguh. Maka tema yang kita usung pada peringatan tahun ini adalah mari pulih, bangkit bersama. Ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi ini sebuah tekad kolektif bahwa kita tidak akan menyerah pada keadaan, bahwa kita akan berdiri kembali bergandengan tangan menatap ulang harapan dan melangkah maju dengan keyakinan yang lebih kuat. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, dalam upaya menumbuh kembali denyut ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung daerah kita, pemerintah Kabupaten Gelues tengah mendorong program GREDEK atau Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan. Melalui program ini sebanyak 4,3 juta bibit kopi insyaallah pada tahun ini akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat. Dan mungkin ini bisa lebih Bapak Dewan yang kami hormati. Kunjungan kami kemarin terakhir ke Kementerian Pertanian, mudah-mudahan kita akan ditambah kembali sekitar 4 juta bibit lagi. Jadi mudah-mudahan kita berdoa ada 8,3 juta bibit nanti yang akan kita bagikan ke masyarakat kita Kabupaten Gelues. Kemudian untuk 2.300 hektar kita akan membantu masyarakat kita, khusus barangkali untuk Kecamatan Putri Betung, kemudian Kecamatan Pining, Tripejaya dan Kecamatan Terangon. Tentu program yang besar ini Bapak Ibu sekalian tidak mungkin bisa kita lakukan berkelompok apalagi sendiri. Tentu ini harus mendapat dari dukungan semua pihak, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan pada hari ini bisa menghasilkan, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita selama ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga kampung agar program ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tepat sasaran, berorientasi pada hasil setiap bibit yang ditanam harus menjadi bagian dari masa depan yang kita bangun bersama. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan surat Pak, wajib semua kepala SKPK, ASN, begitu juga barangkali dengan seluruh anggota DPRK, baik TNI, Polri. Kalau ada anggota kita Pak Wakah yang memiliki lahan, tolong sampaikan datanya ke kami. Target kita selain kita mau meningkatkan ekonomi masyarakat kita Bapak Ibu sekalian, tetapi juga kita akan menanami semua lahan-lahan tidur yang ada di Kabupaten Gelues ini insyaallah. Hadirin yang berbahagia, momentum hari jadi ini hendaknya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga ruang renungan sejauh mana kita telah melangkah dan sejauh mana kita harus memperbaiki diri. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai titik balik untuk menguatkan integritas, memperbaiki pelayanan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar hadir untuk kesejahteraan masyarakat Gelues. Kepada DPRK dan seluruh anggota, kami mengharapkan sinergi yang semakin erat agar setiap langkah pembangunan berjalan seiring, sejalan, dan saling menguatkan. Dan kepada seluruh masyarakat Gelues, saya mengajak, jangan biarkan perbedaan menjadi jarak. Jangan biarkan ujian melemahkan semangat, tetapi jadikan semuanya sebagai berkat yang memperkuat persatuan kita. Bapak Ibu sekalian, dari gedung yang megah dan forum yang terhormat ini, saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya. Ini adalah saatnya kita membangun Gelues. Yang dirindukan masyarakat kita adalah kehadiran kita. Tentu hal ini sesuai dengan tupoksi kita Bapak Ibu sekalian, baik dari legislatif ataupun eksekutif. Tentu masyarakat kita sangat menantikan kehadiran kita.
Mungkin saya kemarin dalam rapat di kantor Bupati saya sampaikan kepada SKPK saya, Pak, Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini waktunya kita berbuat untuk masyarakat. Jangan pernah kepala SKPK, pejabat daerah cerita politik hari ini. Jadi ke Ika Besilope kita cerita politik. Kapan kita mau membangun daerah ini? Saya berharap jangan ada kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat kita. Biarkan mereka nyaman untuk membangun. Biarkan nyaman mereka menanam kakao. Biarkan masyarakat kita nyaman menanam kebun kopi. Karena saya pikir pilkada juga masih terlalu lama, 6 tahun lebih kurang ke depan. Saya pikir kalau hari ini urusan itu kita bahas, Bapak Ibu sekalian, yang korban bukan saya dan yang korban bukan Bapak Ibu sekalian, tetapi yang korban adalah masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini adalah curhatan hati barangkali bagaimana kita bersinergi dan bersama-sama membangun ekonomi masyarakat kita ke depan. Hadirin yang saya muliakan, dengan kebersamaan dan kerja keras dan doa yang tidak pernah putus tentunya, kita yakin bahwa Gaya Luas akan mampu bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bermartabat. Akhirnya mari kita songsong masa depan dengan harapan yang menyala dan langkah yang pasti dan dengan hati yang penuh keyakinan. Dirgahayu Kabupaten Gaya Luas ke-24, mari pulih, bangkit bersama, kurs semangat orang Gayo. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.